Sekarang aku sedang berada di toko Jepang ya guys. Semua makanan dan produk-produknya ini diimpor dari Jepang. Kecuali kalau sushi itu dimasak di sini ya. Cuma bahan-bahannya itu langsung dari Jepang. Padahal di Laut Jepang itu tempat pembuangan limbah nuklir ya guys. Katanya sih bahaya buat ikan-ikan di situ. Tapi ya nggak tahu juga sih kenapa toko ini tetap buka aja dan masih menjual sushi gitu, ikan mentah gitu. Atau mungkin ikannya tetap dari Hong Kong atau dari Cina ya, nggak tahu juga. Aku mau curhat ya, aku tuh takut banget ya channelku akan menghilang soalnya udah 2 kali videoku itu di take down terus di email, katanya keterangan email itu kalau misalkan aku em, ketahuan copyright lagi ya itu channelku akan hilang. Soalnya aku copyright itu udah berapa kali ya, udah 2 kali dan mau 3 kali ini, semoga enggak lah. Makanya aku nggak mau reupload lagi lah, biarin aku mau bikin video original kayak gini. Bener, aku tuh nggak tahu kalau video itu kena copyright ya, sinetron yang aku ambil dari platform lain ya, orang Cina gitu, terus aku menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dan aku ceritain ulang gitu pakai suaraku. Ternyata yang punya video itu tahu, terus dia melapor ke pihak YouTube dan videoku di take down. Makanya mulai sekarang aku mau ngerekam video sendiri aja, nggak mau download punya orang, karena itu termasuk pencurian kan. Karena aku asal download aja, terus aku edit, terus aku upload tanpa izin yang punya video. Tapi seandainya nih punyaku di download terus diupload sama orang lain, nggak apa-apa lah, hitung-hitung bagi rezeki gitu, nggak akan aku laporin. Tapi ya nggak tahu juga ada nggak yang mau download videoku, soalnya videoku kan nggak menarik gitu, cuman ya kayak gini doang. Oke, kembali ke video ya guys. Sekarang tuh aku sedang ada di Chongwan, di toko Donki Donki, toko Jepang. Nah ini aku mau beli buat nenek, ini nasi sapi. Dan aku mau membayar, mencari tempat kasirnya di mana, jauh banget soalnya ini tokonya gede banget ya guys, banyak banget barang-barang yang dijual di sini lengkap. Cuma agak jauh dari apartemen tempat tinggalku, aku harus naik MTR. Tadi waktu naik MTR nggak aku videoin karena aku sedang live FB. Ntar ya kalau aku pulang itu mau naik bis aja, soalnya kalau naik bis itu dekat dari rumah, nggak mau naik MTR. Kalau naik MTR itu waktu pulang itu jalannya jauh banget dari Chongwan tempat aku ini ya, terus naik MTR menuju Admiralty, terus baru kita naik MTR lagi, jadi muter-muter gitu, makanya lebih lama kalau pulangnya pakai MTR. Nah kalau naik bis itu lebih cepat. Tadi aku berpapasan sama orang yang berbahasa Jepang, mungkin ini tokonya pemiliknya orang Jepang juga. Orang Jepang itu pegawainya sini gitu, nggak tahu bahasa apa kan aku nggak bisa bahasa Jepang, mungkin bahas produk-produk yang nggak ada gitu mungkin. Video asli ini suaranya aku hilangkan karena ada musiknya ya guys, takut aja kalau ada musiknya gitu, takut ada pelanggaran gitu, kena copyright. Soalnya di YouTube gitu nyanyi aja kena copyright loh. Aku pernah dulu nyanyi gitu, kirain nggak apa-apa, langsung ditegur copyright. Ngisi suara gini bingung aku mau ngisi suara apa lagi ya. Oke guys, aku mau bayar. Sekarang aku udah berada di luar, aku mau menuju halte bis ya. Halte bis di sini berdiri ya, nggak kayak di Jakarta itu ada tempat duduknya. Kok jadi pengen libur ya? Bisa ngevlog jalan-jalan kayak gini. Aku udah 5 tahun di Hong Kong, belum pernah liburan sama sekali ya guys. Gimana ya, aku tuh orangnya mager, mau keluar itu males. Tapi kalau udah keluar kayak gini ya, sebenarnya kalau mau pulang juga males. Gimana ya, orang mager ya kayak gitulah intinya. Nah kalau di Hong Kong kan dijuluki negara beton ya, tapi kalau pembangunan apartemen itu masih menggunakan bambu. Aku pernah lihat videonya seseorang, yaitu TKW yang ada di Taiwan. Dia bilang gini, kalau orang yang pernah kerja ke Taiwan terus kerja ke Hong Kong, dia kebanyakan nggak betah ya, soalnya kan di Taiwan lebih enak. Kalau di Hong Kong itu keras banget emang di Hong Kong. Waktu aku pertama kali datang itu beda banget sama orang Taiwan. Kalau orang Taiwan itu ngajarinya sabar gitu, kita kan baru datang ke suatu negara itu pasti nggak bisa bahasa, nggak bisa apa-apa, tapi orang Taiwan itu lebih lembut dalam mengajarinya gitu, nggak kayak orang Hong Kong. Nah kalau orang Hong Kong maunya sekali diajarin itu langsung bisa. Kalau kamu diajarin hingga 3 kali kok masih melakukan kesalahan, ya sudah deh alamat di interminate.
Begitupun sebaliknya, orang yang pernah kerja di Hong Kong terus kerja ke Taiwan pasti betah, karena kan di Taiwan orangnya sabar-sabar gitu. Hanya saja bahasa yang digunakan di Hong Kong itu nggak berlaku di Taiwan, tapi bahasa yang digunakan di Taiwan bisa berlaku di Hong Kong. Sebagian besar orang Hong Kong itu pandai berbahasa Mandarin, tapi orang Taiwan tidak bisa berbahasa Kantonis. Aku kalau ngobrol sama majikanku kadang pakai bahasa Mandarin, kadang pakai bahasa Kantonis, tapi lebih sering pakai bahasa Kantonis ya selama di Hong Kong ini. Ya emang majikanku kan orang Hong Kong, tapi dia pandai bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu. Kalau kataku sih membedakannya kerja di Hong Kong sama di Taiwan itu gimana ya? Lebih enak. Kalau enakan mana sama enakan Taiwan, Hong Kong sama Taiwan kerjanya enakan di mana? Kalau kataku enakan di Hong Kong. Kalau nggak enaknya kerja di Taiwan sama di Hong Kong, enakan mana? Nggak enak yang mana? Sama nggak enak di Hong Kong. Kalian maksud nggak sih apa yang aku omongin? Gini loh maksud saya, kerja di Taiwan kan menderita, tetapi lebih menderita kerja di Hong Kong. Terus kerja di Taiwan itu enak, tapi lebih enak kerja di Hong Kong. Ini bagi pembantu rumah tangga ya, kalau di Taiwan kan ada pabrik, nah kalau di Hong Kong kan nggak ada pabrik. Bagi PRT di Taiwan itu walaupun enak, tetap nggak dapat libur ya. Emang kebanyakan itu dari PT-nya udah ditandatangani kontrak gitu kalau TKW-nya nggak boleh libur. Jadi kalau misalkan majikan mengizinkan libur itu biasanya dipotong gajinya. Beda kan kalau yang di Hong Kong. Misalkan hari Minggu atau tanggal merah TKW nggak libur akan diganti uang, ditambahin gitu, dihitung lembur. Tadi kan aku bicarain enaknya di Taiwan sama di Hong Kong, itu tetap enakan di Hong Kong ya. Kalau di Taiwan enak tapi tetap aja nggak boleh libur kan. Terus menderitanya di Taiwan sama menderitanya di Hong Kong, lebih menderita mana? Tetap jawabku tetap menderitanya di Hong Kong. Enaknya tetap di Hong Kong nomor satu, menderitanya juga menderita di Hong Kong. Kok gitu? Ini pengalamanku aja ya, nggak tahu pengalaman orang lain. Karena aku kan pernah kerja di Taiwan juga, menderita, nggak pernah libur. Terus kakeknya yang aku rawat itu tiap malam nggak tidur, jalan-jalan mulu, tidurnya di siang hari, itu menderita. Tapi kakek yang aku rawat itu sopan, kan biasanya kalau kakek-kakek gitu kan gimana ya, kurang ajar, pingin nyium gitu. Enggak, kalau kakek yang aku rawat itu nggak gitu, cuman menderitanya gitu kalau malam nggak mau tidur. Juga nggak pernah mukul aku. Nah kalau di Hong Kong aku ngerawat nenek. Nah neneknya ini jahat banget ya, stroke sebelah. Nah tangan yang sebelah ini bisa gerak, dia suka mukul-mukul aku, tiap hari kena pukul aku tuh. Nah kan itu menderita banget toh. Tapi aku tetap bertahan, nggak mau mengundurkan diri dari kerja. Aku harus finish kontrak gitu prinsipku. Soalnya aku baru pertama kali datang di Hong Kong itu di interminute, kerja 1 bulan di interminute sama majikan karena nggak bisa bahasa gitu kan. Aku ngerawat anak itu, suruh ngajarin ngomong sama anaknya. Kalau ngerawat anak itu kita harus pandai ngomong, sedangkan aku belum bisa bahasa Kantonis ya, gimana mau ngomong. Nah setelah finish kontrak aku ganti majikan, dan majikanku ini baik banget. Aku cuman ngerawat satu nenek doang dan satu rumah dengan nenek, jadi cuman berdua aku sama nenek gitu. Majikanku jarang datang ke sini, kalau datang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, atau seminggu sekali, karena dia jarang di Hong Kong. Dia pergi ke Inggris, kadang ke Cina, ke Shanghai, ke Beijing gitu. 1 tahun itu majikanku naik pesawat bisa 10 kali. Jadi hidupnya berpindah-pindah gitu. Nah saat ngerekam ini aku naik bis di lantai 2 ya, jadinya di depan sendiri gitu. Indah juga ya. Jadi pengen liburan gitu deh. Tapi kalau libur nggak dapet uang lembur deh. Terus makan beli, minum juga beli. Kan mahal. Kata temanku itu kalau sekali libur jajan buat makan itu dapat duit, bukan dapat, maksudnya habis duit $150 gitu ya. Gajiku lembur sehari ya, aku kalau uang lembur 150 gitu. $150 itu kalau dirupiahin kan 300.000. Aku kan dari desa, nyari uang 300.000 di desa itu sangat susah loh guys. Dan kebanyakan para TKW itu kalau pulang ke kampung bingung mau usaha apa. Soalnya kan mereka mentalnya udah mental buruh ya. Jadi kalau mau usaha pasti bingung. Nggak harus belajar lagi mengolah mental menjadi mental pengusaha.
kayak aku ini usaha apa gitu. Nah, aku coba membangun YouTube channel ini, semoga aja bisa buat pendapatan pasif income itu ntar kalau pulang ke Indonesia. Makanya aku tuh sedih banget kena peringatan gitu sama YouTube kalau ntar aku kena hak cipta lagi, channelku akan dihapus. Dan kebanyakan videoku yang short itu reupload semua, terus kalau mau aku hapus ya sayang, kalau nggak dihapus ntar tiba-tiba ada laporan gitu, pemiliknya lapor ke YouTube kalau videonya disuruh di take down lagi. Aduh ya Allah, jangan sampai ya, please, aku mohon yang punya video jangan lapor ya. Harusnya aku kasih email ya biar dia minta ke aku. Kalau aku yang menghapus itu nggak apa-apa, tapi kalau pihak YouTube yang menghapus itu lebih bahaya banget katanya sih, kata para suhu gitu. Biar ngomong lancar itu gimana ya guys, aku tuh kagum ya sama orang-orang yang bisa bikin video langsung gitu, ngomong kayak guru gembul itu misalnya, dia bisa ngomong hingga 20 menit gitu di depan kamera. Kalau aku ya nggak bisa, apa baca dulu gitu ya, meskipun baca dulu ntar juga lupa lagi apa yang mau diomongin. Katanya sih kalau kita pengen lancar ngomong harus banyakin baca buku agar kosakata yang ada dalam otak kita itu banyak. Semoga aja YouTubeku aman-aman aja ya guys. Aku kedepannya mau bikin video kayak gini aja, nggak mau download lagi videonya orang, kapok deh, takut banget. Soalnya susah loh monet itu. Kadang tuh aku menyesal ya guys, kenapa waktu muda ya, waktu aku umur 20 tahun gitu nggak datang langsung ke Hongkong gitu, kenapa juga harus ke Taiwan gitu loh. Nah kalau di Hongkong kan banyak banget bule cakep-cakep gitu loh, dari entah dari Pakistan, dari Inggris, pokoknya banyak banget. Aku juga sering satu lift itu sama orang-orang Inggris, ya nggak tahu, pokoknya orang Eropa gitu, baca-baca nggak tahu dari mana ya, mereka kan jarang ngobrol. Mereka tuh ramah-ramah loh guys, dibandingin sama orang Hongkong asli, ramahan para bule gitu. Tempat tinggalku kan satu lantai sama bule ya, terus pernah satu lift itu dia senyum sama aku terus ngajakin ngobrol. Ganteng banget guys, tergoda imanku sebenarnya sih, cuma kan aku udah nikah jadi ya tahu diri. Misalkan nih aku masih gadis, masih umur 20 tahunan, mungkin orang yang aku gayat itu para bule, biar bisa perbaikan keturunan gitu. Udah terlanjur ya, tetap setia sama suami yang sekarang inilah suami yang terbaik buat aku. Aku hampir saja sampai rumah ya guys, aku mau turun dulu, jadi videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir tanpa skip iklan.